Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisno Anakila dari kelas SDMA. Selamat pagi, siang, dan sore untuk Bapak Ibu dosen, beserta teman-teman sekalian dan tim Asdos. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Lab 3, yaitu di mana untuk Lab 3 kali ini akan lebih teknis, di mana kita akan bermain di struktur organisasi dan kita eh, bermain-main juga di import master data untuk mengatur employee struktur organisasi yang ada di perusahaan dengan menggunakan Udo di Windows. Nah, jadi em, pertama-tama untuk struktur organisasi ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya dalam suatu perusahaan karena kita bisa tahu hierarki dari susunan relasi atasan dan bawahan dari perusahaan sehingga masing-masing employee itu bisa mengetahui apa tanggung jawab dan apa job yang harus mereka kerjakan dalam suatu perusahaan. Nah, jadi untuk pertama-tama ini adalah untuk video part satu di mana kita akan melakukan atau membuat user employee secara manual dan nanti untuk part keduanya di mana kita akan buat atau mengimport master data dari employee secara otomatis. Yang pertama, untuk mengelola struktur organisasi ini kita memerlukan modul ekstra yang untuk di UDU ini yang bernama HR Organizational Chart. Nah, pertama-tama untuk instalasinya seperti biasa, kita unduh dari UDU App Store-nya ini, di mana kita bisa download untuk version 16.0 sesuai dengan UDU version yang kita download. Kemudian setelah berhasil download, maka tampilannya akan seperti ini. Dan kemudian seperti biasa, seperti lab-lab sebelumnya, kita ekstrak untuk zip folder terlebih dahulu. Nah, nanti hasil ekstrak dari zip foldernya kita pindahkan ke folder add-ons yang ada di UDSOL kita. Seperti terlihat di sini. Selanjutnya kita modifikasi di manifest.py yang ada di UDU kita. Dimana kita nambahkan path untuk depends-nya ini, yaitu HR Organizational Chart. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa akses dari akses UD terlebih dahulu dan kemudian kita akan update aplikasinya. Setelah itu untuk aktivasi modul employee HR organizational chart ini kita bisa search dengan keyword organizational. Setelah itu kita bisa tekan tombol activate dan setelah ditunggu beberapa saat maka modul untuk employee HR organizational chart ini berhasil di download atau diaktifasi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini karena untuk awal-awal pasti akan kosong karena kita belum mengassign employee apapun yang ada di UDU kita. Nah, jadi pertama untuk pembuatan skenario employee secara manual ada beberapa tahapannya. Di mana pertamanya ini kita harus membuat company-nya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membuat company atau perusahaan terlebih dahulu di mana employee-employee itu berada, kita bisa buka yang ada di menu settings yang ada di UDU ini. Kemudian nanti kalau misalkan di sini kita bisa cek ya di settings. Nah, nanti bisa dicek di employee. Nah, tapi ini sebenarnya ini untuk modul terupdate maka kita coba lihat di mediumnya saja. Nah, berarti nanti kalau misalkan kita pilih di setting sudo bakal terlihat seperti ini dan kita pilih di tampilan yang companies. Lalu kita bisa klik yang di manage companies ini. Nah, nanti kita bisa cek apakah sudah ada atau belum. Kalau misalkan belum ada company-nya, kita bisa buat company PT kita yang baru. Nah, nanti kita bisa set untuk namanya jadi PT kita sesuai yang ada di lab 3 ini, di mana nama perusahaannya adalah PT kita. Kemudian nanti kita bisa atur mata uangnya jadi IDR dan alamatnya adalah sesuai yang ada di sini. Mana alamatnya adalah Jalan Pisang 100 Depok, Jawa Barat. Nanti setelah di set, maka kita bisa nge-save company-nya. Kemudian selanjutnya kita bakal membuat employee secara manual. Nah, untuk secara manual ini berarti kita buatnya secara manual ya, atau kita buat sendiri untuk datanya, tidak tidak dari master data. Ya, jadi kita masuk ke modul employee. Nah, nanti kita bisa buat user dan employee secara manual, di mana kita bisa langsung aja tekan new untuk employee-nya.
Oh ya, tapi sebelum kita membuat employee ini, ada beberapa tahapan yang perlu kita buat terlebih dahulu. Mana seorang employee itu pasti kan mempunyai departemen tempat dia bekerja, kemudian job positionnya apa, dan perlu diatur juga untuk akun usernya dari employee tersebut. Jadi pertama-tama tahapannya untuk buat employee, kita harus buat departemennya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membuat departemen, kita bisa langsung masuk ke employee, modul employee di Udo. Nah, nanti bagian atas layar kita bisa pilih menu departments. Nanti ya tampilannya akan seperti ini. Kita langsung saja tekan tombol new. Kemudian kita buat langsung nama departemennya, misalkan Human Resource sesuai dengan bagian saya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Kemudian bisa tekan save yang seperti gambar awan di sini. Nanti akan muncul untuk departemen terbaru yaitu Human Resource. Kemudian selanjutnya kita bisa set job position baru untuk employee yang akan kita buat secara manual. Nanti kita bisa di modul yang sama, kemudian kita masuk ke konfigurasi, lalu klik untuk job positions di bagian rekrutmen. Nah, nanti setelah itu tekan tombol new untuk menambahkan posisi pekerjaan baru, dan kita bisa isi untuk nama posisinya, sorry, untuk nama posisinya bisa kita isi sesuai dengan yang ada di employee-nya. Misal kalau di sini ada staff OD 1, ya nanti kita bisa set untuk departemen yang staff OD 1 ini berada, di mana departemennya adalah human resource ya. Kemudian untuk pilih employment type-nya adalah employee. Nah, nanti selanjutnya berarti kita telah berhasil untuk membuat job position staff OD 1. Selanjutnya kita akan membuat data untuk usernya atau penggunanya dari employee itu. Maka kita bisa klik ke settings, kemudian kita pilih bagian users, seperti ini tampilannya. Nanti bisa klik aja di active user ini, kita klik manage users. Nah, nanti kita bisa isi tampilan, kita bisa membuat dengan tombol new sama seperti sebelumnya. Nanti kita bisa isi untuk nama, email, dan akses rights-nya. Nah, nanti untuk bagian marketing administration human resource juga bisa diisi juga ya. Misal kayak ini namanya Hikam, terus ini ada hikam@gmail.com, dan project dan timesheets administrator, kemudian dan lain-lainnya juga bisa diisi. Seperti field yang ada di bawah sini ya. Sesuaikan dengan soal. Nah, kita telah berhasil untuk membuat akun user dari Hikam. Mana Hikam ini akan menjadi employee di PT kita. Nah, setelah buat akun usernya, maka kita bisa langsung masukin nih data employee-nya ke Udo-nya. Jadi kita bisa langsung masuk ke modal employee, kemudian pilih menu employees, bisa klik aja tombol new. Nah, kita bisa ngisi aja informasi seperti name, job position, department, dan lainnya. Disesuaikan dengan apa Hikam ini berada. Di mana Hikam ini kan merupakan staf prodi 1 seperti yang kita telah set sebelumnya. Kemudian kita bisa isi untuk field-fieldnya. Dan untuk related user kita bisa pilih usernya ini sendiri, Hikam. Kemudian setelah itu kita bisa save untuk menyimpan data employee-nya. Ada tombol seperti awan di sebelah nama Hikamnya. Nah, kemudian itu untuk pembuatan data secara manual. Nanti untuk video selanjutnya di part 2, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat data employee dengan import master data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.